Salam. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai aktivitas kita di hari ini didahului dengan perenungan akan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh mendengar, merenungkan akan firman Tuhan melalui channel YouTube GKPO Halim Pranakusuma. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan penuntun dalam tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu hingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya dengan tema bergantung kepada Allah. Saudara-saudara, faktanya bahwa kebanyakan manusia ingin lebih memiliki dalam banyak hal. Kalau dia laki-laki seperti saya, pengen lebih ganteng dari yang lain. Ya kan? Kalau masalah uang, maunya lebih kaya, lebih banyak uangnya dari yang lain. Pokoknya maunya lebih dan lebih. Sesungguhnya itu tidak salah. Tapi yang menjadi masalah ialah ketika kemudian hal itu kita jadikan sebagai kesombongan. Mentang-mentang Pendeta Woma lebih ganteng dari yang lainnya, akhirnya lewat nggak lirik kiri kanan gitu kan. Sedangkan Teddy, dia masih mau senyum, masih mau salam, masih mau berinteraksi dengan banyak cewek-cewek gitu kan. Mayor Teddy, ajudannya Bapak Prabowo, lagi viral itu sekarang. Jangankan yang masih gadis, yang sudah punya cucu saja, dalam tanda petik masih tergila-gila dengan pesonanya Mayor Teddy. Banyak juga yang memiliki harta kekayaan yang kemudian kekayaan itu dijadikan tanpa disadari bahwa membuat orang lain merasa kecil, merasa tidak berdaya, bahkan dengan kekuatan keuangan finansial yang ada menjadikan banyak orang tidak lagi menghargai bahkan sekedar saran saja dari orang lain. Intinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengingat tema firman Tuhan dalam ibadah Minggu 18 Februari yang lalu, ketika rapuh manusia bergantung kepada Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini jelas bahwa Agur bin Yake, sekalipun kita tidak tahu siapa sebenarnya Agur ini lebih dalam, nama ini jarang kita dengar. Tidak ada yang tahu siapa dia, yang jelas bahwa anak laki-laki dari Yake. Agur artinya penghimpun atau kolektor, sedangkan Yake artinya saleh. Jadi Agur ini adalah seorang anak laki-laki dari yang saleh atau seorang yang saleh. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama lain, nama samaran dari Salomo. Siapapun itu, bahwa menarik kemudian dia berdoa, dia memohon dua hal kepada Tuhan supaya dia tidak diberi kekayaan yang melimpah dan supaya dia juga tidak miskin dalam kehidupan ini. Artinya
cukup. Kalau boleh saya artikan, dia meminta supaya dalam kehidupannya itu semuanya cukup, standar, tidak juga berlebihan, tidak juga dia miskin. Dia meminta juga kepada Tuhan supaya jauhlah daripadanya yang namanya kecurangan atau kebohongan. Ini menarik saudara-saudara. Sekalipun kita sadar betul bahwa siapapun manusia ketika berbicara manusia pastinya ingin lebih dan lebih dari yang lainnya. Namun kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita supaya kehidupan kita seperti apapun itu kita mau menggantungkan hidup kita kepada Allah. Ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, berarti kita mau menjalaninya seturut dengan kehendak-Nya. Dan ketika kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya, berarti jauhlah hal ini daripada kita. Sekalipun nantinya kita diberkati, diberi kelimpahan oleh Tuhan, namun tidak ada kesombongan ketika kita kaya. Atau ketika kita miskin, tidak kemudian kita mencuri dan lalu kemudian di sini mencemarkan nama Allah. Mari kita menjalani kehidupan kita di jalan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan, tidak dalam berlebih-lebih. Kita menjalani kehidupan yang sederhana, kita menjalani kehidupan yang sewajarnya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Percayalah, Tuhan akan menyertai, memberkati, dan doa saya membuat berhasil segala apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Saudara jemaat di hari ini, bahkan di waktu-waktu selanjutnya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat mengingatkan kami kembali untuk tetap bergantung kepada Allah, untuk menjalani kehidupan yang bahkan sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kalaupun kehidupan kami kehidupan yang dalam kelimpahan, namun kami tetap dalam kerendahan hati untuk menjalani kehidupan yang sungguh memuliakan akan Tuhan. Bahkan ketika kami dalam kesusahan, ketika kami dalam kemiskinan, kami tetap menjalani kehidupan kami yang sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pula kami tetap memuliakan akan nama Tuhan, tidak kemudian meremehkan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati setiap kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan yang ada pada kami Tuhan, yang membukakan jalan, menjawab setiap seru doa kami, yang memberikan kelegaan ketika kami dalam beban berat. Dan yang saat ini sedang bergumul atas sakit penyakit, kami memohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga kami kuat sehat dan dengan leluasa dan sukacita kami menjalani tugas aktivitas kami di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.